Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku kan tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Adalah satu sukacita pada pagi hari ini ketika dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam hikmat pagi kali ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin membaca dan merenungkan salah satu firman-Mu ya Tuhan.
Biar firman yang kami baca bisa kami renungkan dan lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hikmat pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Misi dan Tujuan Baru sebagai anak-anak Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semenjak percaya Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia yang telah menyelamatkan dan menebus kita. Bersamaan dengan itu, Tuhan memberikan misi dan tujuan baru ke dalam kehidupan kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan melalui 3 kata kerja. Pergi, baptis, ajar. Pergi sebagai wujud dari satu-satunya berita pengharapan bahwa ada keselamatan di dunia ini, mengharuskan kita untuk keluar dari kenyamanan kita dan mengabarkan berita Injil. Baptis sebagai wujud dipersatukannya seluruh umat di dalam Tuhan Yesus, mengharuskan kita untuk melepaskan rasa individualisme kita dan belajar hidup bersama saudara-saudara kita yang baru. Ajar sebagai wujud pengenalan yang benar akan satu-satunya Tuhan yang benar, mengharuskan kita untuk rela diisi oleh firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan sehingga bisa membangun jemaat melalui pengajaran Alkitab yang tepat. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 kata kerja ini menjadi sebuah misi dan tujuan yang harus kita lakukan karena diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud Tuhan Yesus memerintahkan ini kepada kita bukan mau memberatkan dan membebani hidup kita. Kalau kita menganggapnya sebagai sebuah beban, maka tidak heran akhirnya kita enggan untuk melakukan ketiganya. Kita enggan memberitahu orang lain tentang Tuhan karena kita merasa tidak perlu memberitahu orang lain tentang Tuhan. Kita enggan berkomunitas dengan saudara lain karena merasa tidak perlu saudara seiman dalam hidup kita. Kita enggan belajar Alkitab dengan lebih karena merasa sudah cukup paham sehingga tidak perlu lebih mendalami lagi firman-Nya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, misi ini bukan beban, melainkan sebuah hak istimewa bagi kita. Sebab yang pertama, kita diutus oleh Tuhan Allah untuk mengabarkan kepada orang lain tentang Tuhan yang benar. Ini aspek pergi, bermisi. Kemudian yang kedua, kita menjadi pribadi yang bertumbuh semakin serupa Yesus Kristus. Seperti maksud Tuhan saat pertama kali menciptakan manusia, yaitu agar menjadi makhluk sosial bukan makhluk individual. Aspek baptis berkomunitas. Yang ketiga, kita semakin mengenal siapa Dia yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Aspek mengajar, belajar. Kita akan merenungkan lebih dalam mengenai misi dan tujuan baru ini di dalam renungan seminggu ke depan. Jadikan semua orang murid Kristus adalah misi dan tujuan baru bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami amanat agung untuk pergi memberitakan tentang berita Injil, membaptis, dan juga mendalami kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Bapa Surgawi itu adalah tugas daripada gereja Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa yang boleh diselamatkan, lebih banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sehingga mereka juga boleh mengalami pemulihan, pembaharuan di dalam Engkau, keselamatan yang sejati. Tuhan, pakai kami, gerejamu, setiap orang percaya untuk boleh bersemangat melakukan ketiganya dengan sebaik-baiknya, untuk kami boleh membawa orang-orang
untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga mereka juga mengalami pemulihan di dalam kehidupan mereka, dan kami boleh melihat perubahan terjadi di sekitar kami oleh karena Kristus berkuasa bertahta di hati setiap orang. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, dan kami mempersembahkan hari ini dengan segala sesuatu yang kami pikirkan, yang kami rasakan, yang kami putuskan, yang kami lakukan, semuanya ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.